Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3831 Raja Mayat Jahat. Lin Bai berjalan pelan melintasi beberapa susunan transmisi, dari lapisan ke-6 langsung ke lapisan ke-9. Setelah melangkah ke lantai 9, Lin Baiming merasakan bahwa ada banyak praktisi di Sengdao. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa ada hampir ratusan praktisi di Sengdao. Di sisi lain Pulau Mati, Lin Bai juga melihat banyak prajurit yang tergesa-gesa. Berjalan di Sengdao, Lin Bai melihat bahwa banyak seniman bela diri sedang menyembuhkan diri dalam pengasingan, dan mereka memiliki beberapa luka kurang lebih. Diperkirakan mereka semua terluka oleh Raja Mayat Jahat. Mereka dapat pulih dari Pulau Mati dan menyembuhkan diri di sini. Begitu mata Gagak menyapu semua orang di pulau itu, kebanyakan dari mereka tidak bisa keluar dari rumah. Selain itu, napas mereka lemah dan prestasi mereka tersebar. Mereka tampak seperti terluka parah. Mereka menduga bahwa mereka terluka oleh Raja Mayat Jahat. Sepertinya Raja Mayat Jahat benar-benar sulit dihadapi. Lin Bai berjalan menaiki jembatan layang dan pergi ke Pulau Mati. Sekarang ada banyak orang yang mengambang di Pulau Mati. Mereka tampak sedang mencari sesuatu, dan beberapa orang panik seperti melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Kedatangan Lin Bai tampaknya tidak menarik perhatian semua pihak. Lin Bai juga diam-diam menyembunyikan sosoknya dan berusaha untuk tidak bertemu orang lain. Apakah kalian sudah menemukan Raja Mayat Jahat? Setelah memasuki Pulau Kematian, Lin Bai meminta burung gagak untuk mencari jejak Raja Mayat Jahat. Ketemu. Sesuai dengan petunjuk burung gagak, Lin Bai perlahan mendekati arah Raja Mayat Jahat. Meskipun dia belum siap untuk bertarung dengan Raja Mayat Jahat, Lin Bai masih ingin melihat kemampuan Raja Mayat Jahat dan mengenal dirinya sendiri serta musuhnya dengan baik. Di timur laut Pulau Kematian, di hutan pegunungan yang membusuk, tubuh Lin Bai jatuh dari udara dan berjalan perlahan di hutan. Dari waktu ke waktu, ada praktisi yang lewat, dan langsung menuju ke kedalaman. Tampaknya dia telah menemukan sesuatu. Lin Bai tidak terburu-buru. Berjalan di jalan hutan di antara pegunungan, dia tiba di lereng Gunung Hitam. Ketika dia melihat ke atas, dia dapat melihat situasi ribuan mil jauhnya. Boom! Terdengar suara yang memekakkan telinga, Lin Bai melihat ribuan mil jauhnya, bayangan burung merak besar melayang di udara, melesat pergi, lalu asap dan debu yang menutupi langit menyebar ke seluruh pegunungan, diilhami oleh kekuatan spiritual, membuat mata Lin Bai terlihat seperti pedang yang menembus asap. Di dalam asap dan debu, ada lebih dari 10 pria dan wanita setengah baya dari keluarga burung merak iblis Senling, yang mengelilingi bayangan seseorang. Pandangan Lin Bai perlahan beralih dari klan merak ke sosok itu. Di balik kemeja panjang yang compang camping, tubuh kurus muncul. Dari lengan baju yang panjang, sepasang tangan pucat dan ramping, terutama ke-10 jarinya, setajam pisau baja, dan kukunya hitam, dan beberapa di antaranya menembus. Kepala di atas leher, hidung, dan mata kirinya membusuk dan menghilang, memperlihatkan tulang putih yang padat. Beberapa rambut putih di kepalanya bergoyang-goyang tanpa alasan tertiup angin. Dia berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya kaku, kulitnya pucat, dan dia mengeluarkan bau yang suram dan mengerikan. Roh yang ganas itu sangat berat. Bahkan jika Lin Bai terpisah darinya sejauh ribuan mil, dia dapat dengan jelas merasakan ki jahat yang terkikis yang berasal darinya. Lihai. Mata Lin Bai menyusut dan merasa bahwa Raja Mayat Jahat itu tidak mudah dihadapi. Gagak, apakah kamu melihat petunjuk? Gagak itu menatap Raja Mayat Jahat, terutama tubuhnya. Setelah setengah menit, dia menjawab Lin Bai, itu bukan tulang Daozun, tetapi seharusnya itu adalah orang kuat yang mempraktikkan Taoisme tertentu yang jatuh di masa lalu, dan tubuhnya lahir dengan kebijaksanaan, sehingga dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Diketahui dari Tuan Harimau bahwa Raja Mayat Jahat awalnya adalah orang kuat di medan perang Kingsu. Setelah jatuh, mayatnya tidak membusuk. Setelah direndam dalam roh jahat tempat ini selama bertahun-tahun, dia secara bertahap melahirkan kebijaksanaan, dan kemudian memulai kultivasi hantu. Gagak sebelumnya berspekulasi bahwa itu mungkin sisa-sisa seorang Daozun yang jatuh ketika dia pernah mengepung orang-orang Tuntian, tetapi sekarang tampaknya bukan. Tetapi Gagak juga dapat melihat bahwa mayat ini pasti telah mempraktikkan beberapa metode pelatihan tubuh yang luar biasa sebelum dia meninggal. Jika tidak, mayatnya tidak akan begitu kuat setelah kematiannya, yang dapat membuat Raja Mayat Jahat bersaing dengan keberadaan alam Tao Jiuji dengan 5 perampokan. Begitu. Burung Gagak memiringkan kepalanya, berpikir dengan hati-hati, lalu berkata, itu tubuh kristal. Katakan dengan hati-hati. Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Burung Gagak berbisik, di dunia roh, ada sebuah keluarga kuno di kota Tianjing di Donghuang. Orang-orang di bawah keluarga mereka terlahir dengan tubuh harta karun yang unik, yaitu tubuh harta karun Tianjing.
Ini adalah hal yang langka di dunia roh. Tulang-tulang orang Tianjing sangat indah dan halus, seperti batu giok yang indah. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin murni dan indah tulang-tulangnya. Dahulu kala, ada banyak orang menjijikkan di dunia roh yang ingin mengumpulkan tulang-tulang orang Tianjing. Tentu saja, bukan hanya itu. Wanita-wanita dari klan Tianjing semuanya cantik, dengan tulang yang sedingin es dan sebening batu giok. Mereka langka di dunia spiritual, dan mereka juga langka. Tulang dan darah berharga dari klan Tianjing sangatlah berharga. Baik digunakan untuk memurnikan ramuan atau senjata, semuanya memiliki efek yang bagus. Untungnya, klan Tianjing memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ketika tubuh harta karun Tianjing berkembang ke tingkat tertentu, otot dan tulangnya seperti besi abadi. Sulit bagi senjata biasa untuk masuk ke dalam tubuh. Ia juga memiliki beberapa status dan martabat di dunia spiritual. Kalau tidak, diperkirakan keluarga Tianjing akan dibantai habis-habisan. Aku samar-samar ingat bahwa aku pernah pergi ke tanah klan Tianjing. Itu seperti mencuri tulang salah satu leluhur klan Tianjing. Mata Gagak dengan kebingungan, tampaknya sedang dalam ingatan yang serius, tetapi memikirkan sangat sedikit hal. Lin Bai juga teringat bahwa Ling Tianzi dan King He pernah berkata kepada Lin Bai bahwa ada banyak tubuh berharga dan konstitusi khusus di dunia roh, serta banyak pembuluh darah aneh. Di antara mereka, dewa-dewa raksasa disebut sebagai dewa terkuat di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dewa-dewa dan darah berharga ini merupakan suplemen yang baik bagi orang-orang Tuntian. Apakah kamu mencuri tulang-tulang orang-orang Tianjing? Lin Bai menatap burung gagak dan berseru. Dia harus mengatakan bahwa dia pemberani. Burung gagak melengkungkan mulutnya dan berkata, aku tidak ingat. Sepertinya aku yang melakukannya. Kemudian, sepertinya aku dikejar oleh klan Tianjing untuk waktu yang lama. Ketika Lin Bai dan burung gagak mengobrol, pertempuran di pegunungan di depan berakhir. Burung merak, aku khawatir mereka akan dikalahkan. Kata burung gagak dengan suara rendah. Lin Bai mendongak dan melihat lebih dari selusin burung merak yang kuat mengepung Raja Mayat yang jahat. Semua jenis senjata sihir digunakan dan semua jenis metode Tao digunakan untuk membunuhnya. Namun, Raja Mayat jahat itu tidak bersembunyi, tetapi melawan dengan keras dan bergegas pergi. Dia mengambil jantung orang kuat dengan satu tangan, dan memutar kepala alam Tao 6 perampok dengan punggung tangannya. Angin tiba-tiba bertiup, dan darah dan air burung merak menari-nari liar di angin, dan lolongan itu datang dari pegunungan. Dalam waktu singkat, hanya 2 atau 3 burung merak yang kuat yang tersisa, yang terluka parah, melarikan diri dalam kebingungan. Raja Mayat jahat tidak mengejar mereka. Sebaliknya, dia menatap Lin Bai dengan matanya yang pucat. Sudut-sudut mulutnya yang busuk menyapu senyum kejam. Dia sepertinya melihat Lin Bai dan menyeringai dingin. Dia memasukkan jantungnya yang berdebar ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh Lin Bai menyeramkan dan kulit kepalanya mati rasa. Apa enaknya hati dan jantung keluarga merak? Apakah kamu tidak mengerti longgan Feng Shui? Kata raja sambil menatap burung gagak yang mati. Bab 3832 tidak mudah untuk dihadapi. Klan merak yang kuat dengan cepat dikalahkan di tangan Raja Mayat jahat. Lebih dari 10 orang datang, tetapi hanya 2 atau 3 yang berantakan untuk menyelamatkan hidup mereka. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya klan merak mengepung Raja Mayat jahat. Dalam beberapa bulan terakhir, orang-orang kuat dari klan merak telah mencoba yang terbaik untuk menaklukkan Raja Mayat jahat dan mendapatkan aura Suan Wodao, tetapi mereka gagal setiap saat. Belum lama ini, klan merak datang dengan susunan sihir untuk menaklukkan Raja Mayat jahat. Hari ini, ketika sudah siap, mereka datang untuk bertarung dengan Raja Mayat jahat. Tanpa diduga, semuanya berakhir seperti ini. Keluarga merak tidak memiliki banyak orang kuat di lapisan ke-9, tetapi sekarang mereka telah merusak sebagian besar dari mereka. Bahkan jika beberapa orang enggan menyelamatkan hidup mereka, mereka juga membayar harga yang mahal. Saya khawatir bahkan jika ada cara untuk menaklukkan Raja Mayat jahat, akan ada cara untuk menaklukkan Raja Mayat jahat, harta karun ini tidak dapat mencapai klan merak. Setelah Raja Mayat jahat mengalahkan klan merak, dia menyadari bahwa Lin Bai sedang mengawasi dari kejauhan, tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia hanya tersenyum muram kepada Lin Bai, dan berjalan dengan langkah kaku menuju kedalaman hutan pegunungan, dan segera menghilang di mata Lin Bai. Lin Bai tidak terburu-buru untuk mengikutinya. Sekarang Raja Mayat jahat tidak memiliki lawan. Jika dia melakukan serangan hebat, dia mungkin bukan lawan. Meskipun kultivasi Raja Mayat jahat tidak tinggi, tubuhnya sangat kuat. Menurut burung gagak, ini adalah tubuh keluarga Tianjing di dunia roh, dan itu juga merupakan tubuh harta karun di dunia roh. Kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat dibayangkan.
Jika Anda bergegas maju, diperkirakan Lin Bai harus membayar harga pendarahan. Sepertinya sulit untuk dihadapi. Apa yang bisa kamu lakukan? Setelah tubuh menghilang di garis mata, Lin Bai berbisik kepada burung gagak. Burung gagak menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, tubuh harta karun klan Tianjing tidak semudah itu untuk ditangani. Setidaknya di makam Tianshan saat ini, hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawan Raja Mayat Jahat, kecuali 3 kaisar hantu Kiki yang turun tangan, mungkin bisa menekan kekuatannya. Sangat kuat sehingga jika dia menerobos ranah Jiu Jidao suatu hari nanti, aku khawatir tidak ada seorang pun di makam dewa yang bisa membersihkannya. Lin Bai tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Sekarang Raja Mayat Jahat hanya berada di ranah Wu Jidao, dia bisa bertarung dengan yang kuat di level kaisar hantu. Jika Raja Mayat Jahat menerobos ranah Jiu Jidao, apakah tidak akan ada saingan di makam dewa? Jika kamu ingin mengambil roh Xuan Huodao darinya, kamu harus berusaha keras. Kalau tidak, tidak ada cara lain. Kata burung gagak dengan ringan. Wajah Lin Bai hitam dan biru, dan dia dalam keadaan cemas. Dia bertarung dengan monster ini. Bukankah dia mencari kematian? Menurutku ada cara lain. Tubuh Lin Bai mundur dan menghilang dalam kegelapan. Raja Mayat Jahat juga pergi ke pegunungan dan menghilang. Raja Mayat Jahat tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, jadi dia berkeliaran di sekitar Pulau Mati. Jika dia bertemu dengannya, apakah itu Teran, klan iblis, atau biksu hantu, apakah tangan beracunnya adalah isyarat pemburu, dan siapapun yang bertemu dengannya harus menyerahkan nyawanya. Tetapi sekarang para praktisi di lapisan ke-9, keluarga besar dan kekuatan utama juga mempelajari tindakan pencegahan, tetapi bagaimana Raja Mayat Jahat ini bisa tak terkalahkan, air dan api tak terkalahkan, api dewa, guntur dewa, air dewa, semua praktisi telah mencoba satu persatu, tetapi tetap tidak melukai Raja Mayat Jahat. Dan yang terpenting adalah Anda tidak melukai Raja Mayat Jahat. Dia dapat dengan mudah mencabik-cabik orang kuat dari alam Tauhuba menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan belakangnya. Jika Anda tidak bersiap, Anda akan kalah seperti burung merak. Lin Bai menghabiskan beberapa hari di lantai 9 Pulau Kematian, dan diam-diam mengamati tindakan Raja Mayat Jahat. Pada hari-hari ini, Raja Mayat Jahat berturut-turut bertarung dengan berbagai kekuatan, tetapi tidak ada pengecualian. Hampir semua lawan yang bertemu dengan Raja Mayat Jahat tewas di tangan Raja Mayat Jahat. Beberapa waktu lalu, Teran juga mengadakan pertemuan di lantai 9 pulau, bermaksud untuk bergandengan tangan untuk mengalahkan Raja Mayat Jahat. Namun, meskipun mereka semua Teran, mereka semua ingin memastikan bahwa keluarga dan pasukan mereka dapat memperoleh sumber daya terbaik. Mereka pergi dengan tidak senang tanpa negosiasi untuk sementara waktu. Beberapa kekuatan lain berpikir bahwa jika mereka bekerja sama untuk mengalahkan Raja Mayat Jahat, waktu dan tenaga manusia pasti akan sangat besar, dan itu tidak akan dapat berhasil. Jelas tidak bijaksana untuk menempatkan terlalu banyak sumber daya di tingkat ke-9. Mengapa tidak fokus pada harta karun lainnya, mungkin lebih tinggi? Untuk sementara waktu, kebuntuan di tingkat ke-9 telah berakhir, dan semua kekuatan belum melangkah ke Pulau Kematian untuk sementara waktu. Di Pulau Kematian, di pegunungan, Lin Bai melihat ke belakang Raja Mayat Jahat yang jauh. Matanya tenggelam dan rambutnya menjadi dingin. Terlalu kuat untuk menjadi lawan. Baru saja, klan iblis di Gunung Salju Besar itu sangat siap, tetapi mereka berada di tangan Raja Mayat Jahat dan bahkan tidak bertahan selama beberapa ronde. Mata Lin Bai dingin. Melihat tangan Raja Mayat Jahat akhir-akhir ini membuat Lin Bai semakin merasa sakit. Jika bukan karena roh Xuan Huodao yang sangat penting bagi Lin Bai, jika tidak, Lin Bai tidak akan pergi ke tangan monster itu untuk mengambil harta karun itu. Namun, Lin Bai tidak gentar. Sebaliknya, dia mulai berpikir tentang bagaimana cara menaklukkan Raja Mayat Jahat. Pedang terbang Senlei, apakah itu senjata ajaib? Ini adalah cara paling kuat di tangan Lin Bai sekarang. 2 pedang terbang dan susunan pedang Taiji Liang Yi memiliki serangan dan pertahanan, dan kekuatannya adil. Meskipun guntur ilahi 5 elemen dapat menahan kultivasi hantu, Lin Bai tidak yakin apakah itu juga berguna bagi Raja Mayat Jahat. Dao Shenbing, pedang bulan terang dari Nanming Daozun, adalah kartu terkuat di tangan Lin Bai. Jika Dao Shenbing tidak berfungsi, itu hanya dapat melahap jiwa pedang dan Raja Mayat Jahat. Jaringnya putus. Kultivasi tidak sulit, tetapi tubuhnya terlalu kuat. Mengikuti Raja Mayat Jahat akhir-akhir ini, Lin Bai memiliki pemahaman baru tentang tubuh harta karun klan Tianjing. Pertahanannya sangat menakjubkan sehingga prajurit biasa hampir tidak dapat melukai kulitnya. Formasi, guntur, api, dan es tidak berguna. Hampir dalam posisi yang tak terkalahkan,
Saya khawatir makam dewa dapat melukai pedangnya, hanya Dao Shenbing. Ketika Lin Bai berpikir keras, beberapa lampu pelarian melesat dari langit di kejauhan, berhenti di langit Lin Bai dan bertanya, apakah kamu seorang prajurit di pasukan Teran? Tidakkah kamu tahu bahwa pertemuan tripartit akan diadakan di Sengdao hari ini? Belum. Pertemuan tripartit. Mata Lin Bai menciut. Meskipun Lin Bai mendengar beberapa waktu lalu bahwa 3 cara iblis dan hantu manusia telah bergandengan tangan, dia tidak pernah yakin. Pertemuan tripartit hari ini dapat menentukan sikap 3 cara. Pergilah sekarang. Lin Bai mengangguk dan tertawa, dan kelompok prajurit segera pergi. Melihat pakaian dan jubah mereka, mereka seharusnya adalah prajurit dari kota Tianyi. Saya tidak tahu apakah mereka dari gedung pemetik bintang. Ayo kita pergi dan lihat apa yang akan dikatakan konferensi tripartit. Lin Bai menenangkan pikirannya. Pemahamannya tentang Raja Mayat Jahat akhir-akhir ini membuatnya mengerti. Tetapi jika dia ingin mengalahkan Raja Mayat Jahat dengan kekuatannya sendiri, dia merasa seperti orang bodoh. Sekarang pergilah untuk melihat apakah ada cara yang lebih baik untuk pertemuan tripartit, atau Lin Bai bisa mendapatkan lebih banyak manfaat darinya. Lin Bai Teng bangkit dan kembali ke Sengdao. Bab 3833 Konferensi Tripartit. Di Sengdao, 3 kekuatan Teran, iblis, dan hantu berkumpul di sebuah lembah, yang masing-masing bermarkas di satu sisi dan tampak serius. Pulau itu tidak besar. Setelah mencarinya dengan saksama, Lin Bai dengan mudah menemukan lembah itu. Berjalan ke dalamnya, dia diam-diam berjalan ke belakang Kam Teran, berdiri dalam kegelapan, dan tidak menyapa siapapun. Sebenarnya, Lin Bai tidak mengenal satupun dari orang-orang ini. Untungnya, ada banyak orang seperti Lin Bai yang tersebar di sini. Sebagian besar dari mereka berdiri di belakang Kam Teran dan tidak bersuara. Di depan Teran, mereka adalah pemimpin berbagai kekuatan di 4 kota. Lin Bai memperhatikan bahwa di depan Kam Teran, ada lebih dari 10 pria dan wanita setengah baya dalam jubah Tao Tianyi Cheng, dan seorang jenderal agung dalam baju besi obsidian, diikuti oleh sekelompok tentara Oracle, menunggu pertempuran. Dalam hal ras manusia, Su Sui adalah yang pertama di kota Tianyi. Dia adalah orang kuat dalam pembangunan bintang petik. Prestasinya tidak dapat diprediksi. Seluruh tubuhnya juga mengejutkan. Dia pernah bertarung dengan Raja Mayat Jahat. Meskipun dia sayangnya dikalahkan, dia juga mundur di seluruh tubuh. Anda dapat membayangkan kekuatannya yang luar biasa. Jenderal di sebelah Su Sui adalah seorang jenderal dari pasukan mengguncang langit kota Lingqiao, bernama Luo Wei. Selain kota Lingqiao dan kota Tianyi, Lin Bai melihat sekelompok pria dan wanita setengah baya dengan peri, berdiri di sisi kiri Su Sui dengan wajah tenang. Mereka semua membawa pedang panjang di punggung mereka. Ketika mereka melihat mereka merasa mata mereka akan tertusuk oleh pedang. Ini adalah sekelompok pendekar pedang. Dan Lin Bai juga mengenali bahwa ini adalah salah satu dari 9 keluarga di kota Yinyu, anggota keluarga Nangong. Lin Bai tidak begitu mengenal keluarga Nangong, tetapi dia telah mendengar berkali-kali bahwa ada sosok yang luar biasa di generasi muda keluarga Nangong, bernama Nangong Mo, yang tampaknya luar biasa, dan untuk mengalahkan generasi muda kota Yinyu. Selain keluarga Nangong, 8 keluarga lainnya, termasuk keluarga Gu dan keluarga Xiao, telah jatuh dan kembali. Hampir semua orang kuat dari keluarga kuno meninggal di lantai 9,5 bulan yang lalu. Untungnya, beberapa orang berhasil lolos. Mereka juga bersembunyi di medan perang Qingsu untuk menyembuhkan luka mereka. Mereka tidak akan mengganggu air di lantai 9. Lin Bai mendongak dan melihat gunung salju besar, gunung iblis, tanah jahat yang tak terbatas, dan kota jahat. Keempat kekuatan berkumpul bersama dan para iblis menari dengan liar. Para iblis itu ganas dan membuat kulit kepala orang mati rasa. Dibandingkan dengan Teran, saat ini, kekuatan klan iblis di lapisan ke-9 lebih kuat, dan yang terkuat adalah yang paling banyak. Di dalam klan iblis, Lin Bai juga melihat 3 atau 4 orang merak yang telah dikalahkan oleh Raja Mayat Jahat beberapa hari yang lalu. Mereka adalah satu-satunya klan merak yang masih hidup. Mereka duduk di barisan klan iblis, putus asa dan muram. Mereka tampaknya tidak ingin menghadiri pertemuan ini. Mereka juga tahu bagaimana berpartisipasi dalam pertemuan ini. Para merak telah kehilangan terlalu banyak. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk membentuk aliansi untuk mengambil harta karun dari Raja Mayat Jahat, klan merak mereka tidak akan mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Sedangkan di sisi lain Guixiu, mereka menutupi tubuh mereka dengan kabut hantu. Lin Bai hanya melihat kabut hitam pekat yang menutupi sudut lembah, tetapi dia tidak dapat melihat berapa banyak orang kuat di sana. Setelah Lin Bai datang ke lembah, banyak orang kuat datang dan memasuki kamp masing-masing. Waktunya hampir habis.
Yang bisa kalian datangi hanyalah ke sini. Jangan buang waktu kalian. Ayo mulai. Mendengar suara itu, Lin Bai segera mendongak dan melihat seorang pemuda kurus dan lemah keluar dari kamp klan iblis. Wajahnya pucat pasi, dia merasa mual dan lemah. Namun, mulutnya terangkat, senyumnya menyeramkan, dan matanya menyipit. Nampaknya niat membunuh di matanya tak tertahankan. Melihat pria ini, banyak prajurit di kamp Teran mengedipkan mata dan tampak marah. Nampaknya mereka tidak begitu menyukainya. Siapakah pria ini? Lin Bai bertanya kepada Gagak. Mengenai orang kuat di makam dewa, Gagak tentu saja lebih tahu daripada Lin Bai. Dan Gagak tidak akan melupakan hal-hal yang ditemukan dalam waktu singkat, diperkirakan dia harus tahu asal-usul orang ini. Tempat jahat yang tak terbatas, seekor iblis ular kecil di aliran Yinhan tampaknya bernama Long Han. Gagak mengerutkan mulutnya dan berkata, kapan gilirannya memberi perintah? Seperti semua kota jahat, tanah jahat yang tak terbatas adalah tempat yang sangat kacau. Di tanah jahat yang tak terbatas, klan iblis adalah raja gunung, dan tidak ada perbedaan antara keluarga dan kelompok etnis. Yang lebih menonjol adalah keluarga anjing berkepala tiga. Namun, beberapa waktu lalu, klan anjing berkepala tiga telah dikalahkan dan meninggalkan harta karun di lantai 9. Oleh karena itu, para iblis di tanah jahat yang tak terbatas sekarang mematuhi perintah Long Han untuk sementara waktu. Long Han berkata dengan senyum dingin, aku tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Karena kamu ada di sini hari ini, kita memiliki tujuan yang sama. Raja mayat jahat sulit dihadapi. Jika kita tidak bekerja sama, aku khawatir kita tidak dapat mengambil harta karun tempat ini kali ini. Begitu kata-kata itu jatuh, kabut hitam melonjak di bengkel hantu, memperlihatkan wajah seorang pria dan berkata dengan dingin kepada naga, bahkan jika kita mengambil harta karun Raja Mayat Jahat, bagaimana kita mendistribusikan 3 kekuatan? Bagaimana membagi keuntungan adalah hal terpenting bagi kekuatan-kekuatan besar. Masalah keuntungan juga membuat semua kekuatan sulit untuk bergandengan tangan. Long Han mencibir, Jitai, kurasa lebih baik merebut harta karun ini di tangan kita daripada di tangan Raja Mayat Jahat. Kita bisa bergandengan tangan untuk mengalahkan Raja Mayat Jahat terlebih dahulu. Setelah mengambil harta karun itu, kita bertiga akan bertarung. Dalam hal ras manusia, Tuan Susui, bagaimana menurutmu? Long Han selesai berbicara, menatap seniman bela diri Susui di gedung pemetik bintang kota Tianyi. Wajah tua Susui tenggelam, apakah itu sebabnya klan iblis tidak bergerak akhir-akhir ini? Melihat manusia dan hantuku mencari masalah Raja Mayat Jahat, setelah menghabiskan kekuatan mereka sendiri, klan iblismu mengajukan metode ini lagi. Setelah merebut harta karun itu, kita akan memperjuangkannya lagi. Selama kurun waktu ini, orang-orang yang pergi mencari Raja Mayat Jahat masih lebih banyak manusia. Bahkan jika beberapa orang dari klan iblis dan hantu Siu secara tidak sengaja melancarkan gerakan, mereka hanya mencoba dan tidak berusaha sekuat tenaga. Tidak ada artinya bagi Tuan Susui untuk mengatakan itu. Klanmu adalah klan yang kuat di makam dewa. 4 kota besar Teran membuat klan iblis kita tidak dapat mengangkat kepala mereka. Namun, kultus hantu ini hanya dapat bersembunyi di reruntuhan Kingsu dan lubang pemakaman naga. Meskipun banyak orang kuat Teran telah hilang sebelumnya, kekuatan Teran masih terbukti dengan sendirinya. Long Han tersenyum lembut. Aku sudah memberi tahu kalian caranya. Mengenai apakah kalian ingin bergandengan tangan atau tidak, itu tergantung pada apa yang kalian maksud. Kita akan bergandengan tangan untuk merebut harta karun di tangan Raja Mayat Jahat, dan kemudian kita akan merebut harta karun itu perlahan-lahan dari 3 iblis manusia dan semua kekuatan. Harta karun itu ada di tangan kita, setidaknya lebih baik daripada di tangan Raja Mayat Jahat, bukan? Long Han berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, mata Lin Bai menyipit dan berkata dengan suara rendah, ini seperti minum racun untuk menghilangkan dahaga. Bab 3834 Kerjasama. Lin Bai juga secara garis besar memahami arti dari klan iblis. 3 cara manusia iblis dan hantu pertama-tama merebut aura Xuan Huo Dao dari Raja Mayat Jahat, dan kemudian bertarung satu sama lain sesuai dengan kemampuan mereka. Long Han dari klan iblis benar. Tidak peduli di tangan Teran, iblis atau perbaikan hantu, lebih mudah merampok harta karun daripada di tangan Raja Mayat Jahat. Dilihat dari situasi saat ini, Raja Mayat Jahat pada dasarnya tidak terkalahkan. Dia tidak dapat mengambil harta karun dengan bertarung sendiri atau dengan bantuan satu pihak. Namun, Teran juga memiliki kekhawatiran mereka sendiri. Banyak kekuatan di Teran telah dikalahkan dan yang kuat telah kehilangan banyak. Di sisi lain, klan iblis dan perbaikan hantu memiliki pasukan yang kuat dan sekuat awan.
Jika harta karun dirampok, diperkirakan pertempuran berdarah dengan klan iblis dan perbaikan hantu akan membuat Teran membayar harga yang mahal. Meskipun ada banyak kekhawatiran, tetapi juga tidak bisa, jika tidak, Long Han mengajukan usulan ini, adalah cara terbaik saat ini. Dalam hal Teran, Su Sui, menara pemetik bintang di kota Tianyi, adalah yang utama. Luo Wei, jenderal di kota Lingqiao, dan seni bela diri keluarga Tong di kota Yinyu berbisik-bisik, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan tindakan balasan. Kam perbaikan hantu dalam kabut melonjak, gas hitam menjulang tinggi, tampaknya sedang mendiskusikan tindakan balasan. Dalam aspek klan iblis, Long Han adalah pemimpinnya. Dia menatap Teran dan hantu Siu sambil tersenyum. Metode telah diajukan. Saat ini, kita harus memilih antara Teran dan kultivasi hantu. Jika kedua cara tidak ingin bergandengan tangan, harta karun lapisan ke-9 tidak akan tersedia. Lin Bai tidak menyela. Dia memegang lengannya di tangannya dan menunggu jawaban dari Teran. Dia juga bertanya-tanya apakah Teran akan setuju untuk bergandengan tangan kali ini. Dalam setengah hari terakhir, baik Teran maupun kultivasi hantu telah dipertimbangkan dengan cermat. Mata Susui meledak dengan sentuhan rambut halus. Dia menatap Long Han dan berkata, "Baiklah, Teran bersedia untuk bergandengan tangan." Begitu suaranya jatuh, hantu Siu Jitai di sisi lain juga berkata, hantu Siu bersedia untuk bergandengan tangan. Bagus. Long Han sangat gembira, baiklah, mari kita bicarakan rencana bersama. Saya harap selama upaya bersama, Anda tidak ingin bersembunyi. Jika Anda memiliki harta dan sarana yang aneh, Anda dapat melakukan yang terbaik untuk menunjukkannya. Tentu saja, klan iblis kami tidak akan bersembunyi. Kami akan mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Raja Mayat Jahat. Teran Susui dan Gui Siu Jitai keduanya mengangguk sedikit, dan wajah mereka agak bermartabat. Karena mereka setuju untuk bergandengan tangan, mereka harus tetap bersemangat. Ini adalah hati yang tidak mau bergandengan tangan, jika tidak dipukul, saya khawatir koalisi ini akan runtuh. Oleh karena itu, ketiga praktisi itu mengerti bahwa jika satu kesempatan terlewatkan, kerjasama itu akan berakhir karena alasan internal. Ya, Lin Bai berdiri di belakang kerumunan, tampak terkejut. Dia pikir Teran akan menolak, tetapi dia tidak menyangka Susui akan setuju. Namun, Lin Bai juga menduga bahwa karena Teran bersedia setuju, mereka pasti telah melakukan cukup banyak persiapan dan tindakan tindak lanjut. Dalam kurun waktu berikutnya, ketiga praktisi itu mendiskusikan cara menghadapi Raja Mayat Jahat. Saya harus mengatakan bahwa memang benar memiliki banyak orang dan kekuatan yang besar. Setelah beberapa jam berdiskusi, semua pihak muncul dengan keterampilan mereka sendiri, yang kedengarannya seperti mereka dapat melakukan sesuatu. Kedengarannya masih ada peluang untuk menang. Itu sudah diputuskan. Klan iblis kita bertanggung jawab untuk menekan Raja Mayat Jahat secara positif, perbaikan hantu bertanggung jawab untuk serangan diam-diam, dan Teran bertanggung jawab untuk menyerbu. Saya harap rune perintah di gedung pemetik bintang kota Tianyi tidak akan disembunyikan. Bagaimana mungkin sudah waktunya untuk menggunakannya? Mulut Long Han terangkat dengan senyuman. Dia sangat puas dengan rencananya. Ghost Siu pandai bersembunyi, dan jejaknya tidak mudah dideteksi. Itu paling cocok untuk pembunuhan dan serangan diam-diam. Meskipun mereka bukan lawan dari Raja Mayat Jahat, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang terpenting kali ini adalah serangan Teran, terutama Lei Fu di Menara Bintang Kota Tianyi. Kita hanya bisa berharap Lei Fu dapat menghasilkan efek ajaib dan merusak Raja Mayat Jahat. Setelah negosiasi, ketiga pasukan pergi dengan praktisi mereka dan setuju untuk menemukan Raja Mayat Jahat pada waktu tertentu. Di Sengdao, Teran mengumpulkan semua prajurit yang berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Lin Bai juga ada di pertemuan itu. Susui Langseng dari kota Tianyi berkata, hadirin sekalian, hari ini kita telah mencapai konsensus dengan klan iblis dan hantu Siu dan memutuskan untuk bergandengan tangan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita sampaikan di depan kita. Begitu kita mengambil harta karun itu dari tangan Raja Mayat Jahat, tolong pastikan harta karun itu berada di tangan umat manusia. Jika kota Tianyi memenangkan harta karun itu, tolong bantu kami. Tentu saja, jika para pejuang kota lain, atau para praktisi seni bela diri, memenangkan harta karun itu, kota Tianyi pasti akan membantu, selama harta karun itu tidak jatuh ke tangan klan iblis dan hantu perbaikan. Luo Wei, jenderal kota Lingqiao, menganggukkan kepalanya dan berkata, itu wajar. Rantai kepentingan klan ditetapkan bersama oleh makam dewa dan klan. Tentu saja, itu tidak dapat dilanggar. Para pendekar pedang dari keluarga Nangong juga mengangguk pelan, yang tidak berarti apa-apa.
Susui berkata, kalau begitu kalian akan beristirahat dengan baik, dan para prajurit dari kota Tianyi akan mulai bersiap. Setelah itu, Susui membawa banyak prajurit dari kota Tianyi untuk meninggalkan Sengdao dan pergi ke Pulau Kematian. Pada saat yang sama, hantu Siu dan klan iblis juga mengirim orang dan kuda ke Pulau Kematian untuk menanyakan informasi. Lin Bai tidak pergi dan tetap tinggal di pulau itu untuk memulihkan diri. Lin Bai juga tahu bahwa bertarung sendirian tidak akan bisa menjadi lawan Raja Mayat Jahat. Dia hanya bisa memanfaatkan 3 kekuatan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan aura Suan Huodao. Untuk rantai kepentingan Teran, Lin Bai sekarang mengerti, selama harta karun itu tidak jatuh ke tangan klan iblis dan perbaikan hantu. Sisa Teran akan berusaha untuk tidak bersaing memperebutkan harta karun Teran lain di medan perang Kingsu. Tidak hanya di medan perang Kingsu, tetapi juga di tanah harta karun makam Tianshan, jika ada klan iblis dan perbaikan hantu yang mengganggu, rantai kepentingan Teran akan efektif. Ini dapat memastikan kepentingan terbaik umat manusia. Pada hari ini, umat manusia di makam berbagi rasa kebencian yang sama terhadap musuh. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Lingkungan tempat tinggal di makam dewa itu buruk. Jika umat manusia masih saling membunuh, diperkirakan klan iblis dan perbaikan hantu tidak akan membiarkan umat manusia pergi begitu saja. Mengenai rantai kepentingan klan, kita harus mulai dengan penguasa kota-kota Tianyi. Dia pernah mendapatkan harta karun saat bepergian di makam Dewa Surga. Namun, ada klan iblis, perbaikan hantu, dan prajurit lainnya di tanah harta karun. Meskipun kota Tianyi dihukum dan dibunuh dari pengepungan, melihat ke belakang, umat manusia dan iblis ada di mana-mana, dan bahkan beberapa umat manusia dan keluarga iblis hantu Siu bergandengan tangan untuk membunuhnya dan mengambil harta karun itu. Setelah dia menjadi penguasa kota Tianyi, dia mengadakan pertemuan orang-orang dari makam dewa, dan menetapkan aturan rantai kepentingan klan. Setelah itu, orang-orang dari makam dewa kurang lebih akan mematuhinya. Ini juga merupakan aturan tersembunyi default. Waktu berlalu cepat, 3 hari kemudian. Pada hari ini, Lin Bai menerima pemberitahuan dari Terans bahwa semua Terans pergi ke Pulau Mati. Pada saat yang sama, Lin Bai melihat bahwa klan iblis dan regu perbaikan hantu semuanya pergi ke jembatan layang dan memasuki Pulau Mati. Apakah kalian siap? Artinya, hari ini adalah hari pertempuran yang menentukan. Lin Bai bangkit dalam diam, mengikuti tim dan memasuki Pulau Mati. Bab 3835 Pengepungan. Di tengah pulau. Para praktisi manusia jatuh di beberapa puncak gunung, dan Lin Bai juga ada di antara kerumunan. Menoleh ke belakang, ada lebih dari 500 sosok manusia di puncak gunung. Tentu saja, sebagian besar dari lebih dari 500 praktisi adalah jenderal dan prajurit kota Lingqiao. Namun, hanya 350 orang yang merupakan kekuatan utama dari 5 kesengsaraan. Susui melihat sekeliling langit dan bumi dan melihat semua praktisi. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Lin Bai. Dia sedikit mengernyit. Dia segera datang dan menatap Lin Bai dan berkata, kamu adalah kultivasi Tao Semu. Apa yang akan kamu ikuti? Apakah kamu tidak ingin mati? Pergi sekarang. Susui berkata tanpa daya kepada Lin Bai. Menurutnya, tingkat kultivasi terendah di tempat ini adalah seni bela diri Daojing. Bahkan para jenderal dan prajurit kota Lingqiao semuanya berada di tingkat Daojing. Di antara semua praktisi, hanya Lin Bai yang terendah. Tentu saja, Lin Bai mendengar bahwa Susui tidak meremehkan prestasinya, tetapi dia berpikir bahwa Lin Bai mati sia-sia, jadi dia datang untuk mengingatkannya dengan niat baik. Saya datang hanya untuk melihat dunia. Ketika perang dimulai, saya akan melihat dan pergi. Tolong jangan khawatir tentang hal itu. Generasi muda secara alami akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dan tidak akan menimbulkan masalah bagi tim. Setelah mendengar niat baik Susui, Lin Bai tidak marah. Dia menundukkan tangannya dan berkata perlahan. Itu terlalu berbahaya. Meskipun kali ini adalah upaya bersama dari 3 praktisi, tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka dapat berhasil. Bahkan saya pikir tingkat kemenangannya sangat rendah. Ketika Raja Mayat Jahat marah, bukan hanya Anda, tetapi saya khawatir bahkan saya dalam bahaya jatuh. Sebelum Anda mulai sekarang, pergilah dengan cepat. Wajah Susui sangat bermartabat. Dapat dilihat bahwa dia tidak memiliki banyak kepercayaan pada upaya bersama hari ini. Para pendekar pedang dari keluarga Nangong menutup mata mereka dan pedang mereka dimaksudkan untuk mengandung di dalam tubuh mereka. Meskipun mereka mendengar kata-kata Susui dan Lin Bai, mereka tidak memperhatikan mereka. Sebaliknya, Luo Wei, jenderal kota Lingqiao, mencibir Tuan Susui, karena dia ingin mati, biarkan dia pergi. Tuan, jangan buang waktu.
Perbaikan hantu sudah siap, dan klan iblis juga punya berita bahwa Raja Mayat Jahat telah datang. Susui tiba-tiba melihat kembali ke langit dan bumi di depan. Dia melihat bahwa langit ditutupi dengan awan gelap dan guntur. Dia menekan ke arahnya sendiri. Seolah-olah ada orang kuat yang mengejutkan dunia dan hantu dan dewa yang menangis datang ke aspek ini. Kamu ini baik untukmu. Setelah Susui mengucapkan sepatah kata kepada Lin Bai, dia tidak dapat membujuknya. Dia tidak membuang-buang kata lagi. Dia kembali untuk membahas tindakan balasan berikutnya dengan Luo Wei dan prajurit keluarga Nangong. Menurut rencana yang dibuat oleh ketiga praktisi, klan iblis bertanggung jawab untuk membawa Raja Mayat Jahat, sementara Teran dan kultivasi hantu perlu menyergap di area tertentu. Tentu saja, area ini juga dipilih dengan cermat oleh Teran. Susui telah mengatur barisan yang menjulang tinggi di pegunungan ini, menunggu Raja Mayat Jahat datang dan memasuki Guci. Lin Bai tersenyum dan melangkah mundur. Dia bersembunyi di ujung kerumunan. Dia tidak ingin prestasinya menarik lebih banyak perhatian. Ini dia. Mata Lin Bai terpaku, dan dia melihat awan di langit 100.000 mil di depan. Awan menekan kota, angin menderu, dan roh jahat berguling-guling di seluruh dunia. Seolah-olah ada iblis neraka yang melepaskan diri dari belenggu dan ingin membunuh dunia secara terbalik di dunia ini. Dengan napas kuat yang mengalir di atas gunung dan sungai, Lin Bai melihat ada sekelompok klan iblis yang menunjukkan niat awal mereka untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Yang tercepat adalah ular hijau dan hitam besar. Dia memutar tubuhnya dan kemudian memanjat gunung dan datang ke depan sungai Sushui. Dia berubah menjadi sosok manusia, yang merupakan Long Han. Tuan Sushui, apakah Anda siap? Ini dia. Suara Long Han yang mendesak baru saja terdengar suara keras di kejauhan, yang menggemparkan dunia. Raja Mayat Jahat melangkah maju dan menghancurkan gunung-gunung. Para iblis yang melarikan diri dengan tergesa-gesa di depannya berubah menjadi potongan-potongan kecil dalam sekejap. Darah dan hujan memenuhi langit dan mayat-mayat ada di mana-mana. Ikat. Ikat. Susui dan Jenderal Luo Wei melontarkan dua kata pada saat yang sama, wajah mereka sangat bermartabat. Setelah suara Luo Wei datang, para prajurit dan jenderal yang bersembunyi di pegunungan bangkit satu demi satu. Kekuatan militer yang perkasa bergema di langit dan bumi. Dari mana para prajurit memancarkan semburan cahaya abu-abu, ditumpangkan bersama, mereka berubah menjadi sosok yang tinggi, mengirimkan fluktuasi kekuatan 6 perampokan. Saat Susui melangkah maju, banyak prajurit kota Tianyi menyapu dan mendarat di puncak setiap gunung. Melihat ke arah Raja Mayat Jahat, dia mengeluarkan jimat di tangannya, menjepit formula Dharma, dan melafalkan beberapa kata dalam mulutnya. Tak lama kemudian, kolom cahaya tiba-tiba melesat ke langit dari lebih dari selusin gunung. Di pilar cahaya itu, ada busur guntur yang kuat, Trans Tianwei. Hanya fluktuasi kekuatan guntur yang mengerikan dari pilar cahaya itu yang membuat klan iblis dan perbaikan hantu takut. Klan iblis dan perbaikan hantu juga tahu bahwa rune Tianyi Cheng akan melakukan yang terbaik. Ledakan. Dengan suara keras, Raja Mayat Jahat sekali lagi mencabik-cabik sekelompok klan iblis di depannya menjadi berkeping-keping. Buah Tao yang tak terhitung jumlahnya ditaburkan di hutan. Mengambil langkah maju, dia datang ke pengepungan yang ditetapkan oleh Teran, perbaikan hantu, dan klan iblis. Di sisi kiri Guci, selusin roh jahat terpaku di kepala gunung. Murid gelap Raja Mayat Jahat menatap sekelompok biksu di gunung. Dia terjebak dalam pengepungan. Dia tidak memiliki rasa takut dan gelisah. Sebaliknya, mulutnya terangkat perlahan dan tersenyum muram. Wajah Susui bermartabat. Dengan lambaian tangannya, tetesan hujan biru terbang menuju perbaikan hantu, klan iblis, dan Teran. Tetesan hujan biru terbang di depan Lin Bai dan berubah menjadi perintah giok. Ketika dia ragu, suara Susui berkata, jika kamu mendapatkan penangkal petir, guntur dalam susunan itu tidak akan menyakitimu. Semuanya, ini dia. Susui menghentakkan kakinya, dan kekuatan spiritualnya menyebar keluar dari tubuhnya, dan kultivasi alam Tao Qiji meluas tanpa meninggalkan ruang. Wan Lei menaklukkan susunan iblis. Buka itu. Ketika Susui bertanggung jawab atas susunan itu, pilar-pilar petir di 18 puncak gunung terguncang. Tanda guntur besar muncul di langit. Di tengah guncangan itu, beberapa petir yang mengerikan jatuh dari langit dan menembak jatuh Raja Mayat Jahat. Raja Mayat Jahat itu lincah ke kiri dan ke kanan, tampaknya memiliki sedikit rasa takut terhadap guntur ini. Dia terlalu cepat. Guntur Susui tidak bisa memotongnya. Mata Guixiu Jitai berbinar, memperlihatkan cahaya dingin.
Pada saat berikutnya, hantu Siu yang bersembunyi di kegelapan berkumpul bersama, dan tirai gelap yang menutupi langit dan matahari menyembur keluar dari pegunungan ke segala arah dan menyatu menjadi susunan guntur. Meskipun Gui Xiu takut pada guntur, dia tetap setuju untuk bergandengan tangan dan tidak ingin melarikan diri, yang dibenci oleh Teran dan iblis. Terlebih lagi, kultivasi hantu juga sangat mementingkan aura Xuan Huodao. Gui Xiu bergegas ke dalam susunan guntur dan bergegas ke Raja Mayat Jahat, mencoba membatasi pergerakan Raja Mayat Jahat. Tetapi Raja Mayat Jahat jelas tidak mudah dihadapi. Dengan cakar yang tajam, dia merobek sepotong kabut hantu dan membukanya, dan hantu internalnya dimusnahkan dalam abu yang melolong. Ji Tai takut. Kekuatan Raja Mayat Jahat terlalu kuat. Apakah kamu ingin menonton? Ji Tai menatap klan iblis dengan tidak senang. Long Han awalnya tidak ingin bergerak secepat itu. Ia ingin menekan Raja Mayat Jahat dengan biaya minimum setelah Teran dan perbaikan hantu menghabiskan sebagian kekuatan Raja Mayat Jahat. Namun sekarang hantu Siu dengan jelas melihat pikiran klan iblis, dan Ji Tai segera berteriak kepada Long Han. Apa yang roh-roh jahat di selokan ini tatap kita? Teran jauh lebih kuat dari kita sehingga mereka tidak tatap mereka. Long Han menatap Ji Tai dengan tidak senang, dan berkata kepada Bukit Teran, keluarga Nangong, Jenderal Kota Ling Qiao, Anda dapat melihat bahwa susunan guntur kota Tianyi telah ditetapkan, tetapi Raja Mayat Jahat bergerak terlalu cepat dalam susunan, dan dapat dengan mudah menghindari guntur. Perbaikan hantu telah diterima, dan sekarang klan iblis kita akan pergi. Apakah kalian ingin bersembunyi dan menahannya? Karena Long Han ingin membawa klan iblis ke dalam pertempuran, tentu saja ia tidak ingin melihat Teran berdiri diam, jadi ia berkata kepada pihak Teran. Kalian klan iblis ikut berperang, aku tentu saja ikut berperang di kota Ling Qiao. Jenderal Luo Wei berkata dengan dingin, kalian lihat sendiri bahwa susunan petir telah diletakkan di kota Tianyi milik rakyat kita. Sekarang, rakyat kitalah yang telah memberikan kontribusi terbesar, tetapi kalian klan iblis tidak kalah banyak. Long Han menjadi marah, aku klan iblis yang memimpin Raja Mayat Jahat, apakah tidak ada yang kalah? Jenderal itu berkata dengan dingin, tidakkah kalian menginginkan kekalahan ini? Apakah para iblis ingin menikmati kemenangan mereka? Seorang lelaki tua berambut putih dari keluarga Nangong berkata dengan sangat dingin, kalian berdua, jangan banyak bicara. Sangat penting untuk menaklukkan Raja Mayat Jahat. Jenderal Luo Wei dan naga itu mendengus dingin, memanfaatkan kesempatan itu, Teran dan klan iblis bersama-sama ikut berperang. Wajah Lin Bai menunjukkan sedikit keanehan. Melihat Raja Mayat Jahat itu, dia merasa gelisah, tetapi dia tetap mengikutinya ke dalam pertempuran. Bagaimanapun, ini adalah waktu terbaik untuk menangkap aura Xuan Huodao, dan Lin Bai tidak ingin melewatkannya.